Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Kita berjumpa kembali setelah lebaran. Ya, terakhir kita bicara menyoal tentang apa itu lebaran, ternyata nyambung pemirsa. Di bulan Syawal ini, dunia maya seantero dunia, bahkan sampai ke Indonesia nih, ada yang ikut-ikutan apa nih? Ikut-ikutan nari apa joget ini. Nah, kita mau tanya sama Ustadz Zuna, Ustadz Dr. Zainal Abidin di sesi Tanya Ustadz. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bi khairin wa afiyah insyaallah. Amin, amin. Mudah-mudahan Ustadz, keluarga dan tim senantiasa sehat walafiat Ustadz. Tetap berjuang di dunia dakwah dan pendidikan insyaallah. Iya. Baik Ustadz, ini kita mau tanya di sesi awal nih Ustadz. Setelah kita terakhir diskusi tentang lebaran, ternyata di hari H nih rame nih Ustadz, hari H lebaran sampai saat ini. Jadi umat Islam yang katanya benar apa enggak ngikutin ala-ala Yahudi, mulai dari tarian THR ya Ustadz, minta THR sambil nunggu jingkrak-jingkrak begitu. Nah, itu belum selesai. Sepekan, 2 pekan di Syawal ini ada lagi yang bahasa-bahasa apa nih yang seperti inilah ya. Yang kalau kata anak-anak muda sekarang tarian velocity. Nah, ini kalau memang dari Islam Ustaz. Kalau memang dari Islam atau juga mungkin hanya modis ya istilahnya ya Ustaz ya. Kalau dari Islam tentu pasti ada sandarannya. Kita mau tanya sama Ustaz, ada apa enggak? Tapi kalau cuma trendy atau modis itu sebenarnya modis dari mana? Tapi Ustadz, sebelum itu nih Ustadz ya, mohon izin dulu sebelum itu nih pemirsa, kita mau tanya dulu ke beliau, sebenarnya di hari raya Idul Fitri itu Ustadz, ada gak kita boleh bernasyid dalam Islam itu Ustadz? Boleh gak kita bernyanyi atau apalah gitu loh? Kan itu hari kemenangan katanya Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, ini pembahasan kali ini krusial, benar-benar, dan juga pelik dan dilematis. Pelik dan dilematis. Krusial karena memang ini ada semacam budaya luar yang masuk ke Islam. Baik. Terus kemudian pelik karena ini masalah tasyabbuh ini, penyerupaan umat ke umat ini sudah mulai dianggap biasa. Itu dia modis banget. Terus kemudian yang terakhir tadi apa saya katakan adalah dilematis, cemas. Karena memang hal-hal yang seperti ini disukai oleh banyak orang. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Kebanyakan yang kita sukai itu ternyata buruk buat kita, buruk buat agama kita, kan gitu. Masya Allah. Baik. Soal nasyid dulu. Siap Ustaz. Nasyid itu secara umum seperti yang ditegaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan juga Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kalau tidak mengandung kemungkaran dan tidak menggunakan musik, itu boleh. Itu 2 catatan. Baik. Ya, nanti ada syarat-syarat ya. Baik. Yang paling penting itu tidak ada unsur kemungkaran dan juga tidak mengandung musik gitu, maka itu dibolehkan. Adapun syaratnya itu ada 3 ya. Syarat itu musik dibolehkan setelah tadi landasannya. 2 landasan, tidak ada kemungkaran. Yang pertama adalah mengandung tema kebaikan. Mengangkat tema-tema kebaikan. Jihad. Terus kemudian semangat menghafal Al-Quran. Semangat sedekah, beramal soleh. Itu kan gitu. Kemudian yang kedua adalah tidak menjadi hal yang menyibukkan kita.
Lalai. Gitu, Ustaz. Lalai dan juga fokus itu terus. Jadi akhirnya kita urusin tiap hari nasyid, tiap saat nasyid, Oh, baik. apa aja nasyid. Baik, baik, baik. Nah, yang ketiganya adalah kegiatan itu kita jadikan sebagai bentuk peringatan nasihat sampai memalingkan kita dari sumber utama nasihat yaitu Quran dan Sunnah. Karena sumber utama nasihat itu Quran. Al-Quran nggak ada tandingannya. Karena Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. Maksudnya maw'idah adalah Al-Quran. Itu nomor satu. Baik, baik. Itu yang kita bisa jawab tentang nasyid. Oke, baik. Tentang masalah dalil, ya. Ya, Ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ini ada dari Rasulullah sendiri, ada dari sahabat. Rasulullah pernah ketika menggali parit Khandaq itu melantunkan semacam rojaz. Rojaz itu ya sekarang nasyid. Nasyid ya, lirik nasyid. Ya, yang bunyinya kalau kita nasyidkan sekarang kan, wallahi walaulallahu ma ihtadaina wala tasaddaqna wala sallayna wa anzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdama idza laqina. Itu kan gitu. Terus kemudian wal musyrikuuna qad baghaw 'alaina wa idza aradu fitnatan abaina. Artinya demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak mendapatkan petunjuk, kami juga tidak sedekah, kami juga tidak sholat. Ya. Sungguh Allah lah yang menurunkan ketenangan atas kita. Dan ya Allah, teguhkan kaki-kaki kami ketika kami ketemu musuh. Nah, itu. Masya Allah. Terus kemudian Rasulullah melanjutkan, orang-orang musyrikun itu telah melampaui batas mendolimi kami. Itu. Kalau mereka menginginkan fitnah atas kami, maka kami akan tolak sekuatnya. Itu. Jadi memotivasi. Betul. Mengobarkan jihad. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang atau ketika perang Khaybar, kalau nggak salah sepulangnya, karena mungkin jenuh ya, maka Salamah ibnul Aqwa izin, ya Rasulullah SAW, i'dzan li an urjis laka. Boleh nggak saya kau izinkan aku untuk melantunkan rojas yaitu nasyid? Rasulullah SAW izinkan. Bahkan Umar bin Khattab tanya kepada Salamah ibnul Aqwa, coba beritahu kepada kami apa yang kamu bacakan kepada Rasulullah SAW. Sama, wa wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna. Itu sama. Jadi artinya melantunkan syair dengan kita rojaskan, atau kalau kita bahasa kita itu bahasa Jawanya itu rengang-rengang ya, atau bahasa kita apa sih? Kita membaca sesuatu sambil kita lantunkan. Itu dibolehkan. Sajak puisi gitu. Ya. Nah, adapun syair, pantun atau yang lainnya yang dibenci oleh Allah itu adalah wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun. Jadi syu'ara yang diikuti orang-orang sesat alias tidak mengandung tema-tema baik ya. Terus kemudian menyibukkan dengan syair dan puisi tersebut, bahkan memalingkan dari nasihat utama yaitu Al-Quran. Nah, yang lebih fatalnya lagi diiringi musik dan dilakukan oleh suara-suara wanita yang mengandung fitnah. Nah, ini perkara soal lain itu ya. Wallahualam. Masya Allah, lengkap saudara sekalian, pemirsa sekalian. Ada juga yang mengatakan bahwa dari ada hadis lagi gitu, Ustaz,
di hari raya Ustaz ya, dibolehkan anak-anak perempuan yang belum balik, begitu betul Ustaz ya? Ya intinya laki-laki atau anak-anak yang belum balik boleh melantunkan al-ghina atau lagu tanpa musik, boleh dengan tub ya, dengan rebana kalau hari raya. Kalau hari raya pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan juga walimah dibolehkan lagu itu diiringi dengan rebana. Tapi selain itu cukup kita itu melantunkan dengan lagu-lagu tanpa diiringi musik, itu kan gitu. Baik. Karena hal itu dilakukan oleh orang-orang jariyat di rumahnya Rasulullah SAW. Yang awalnya ketika itu Abu Bakar marah, amizmarun min mazamir syaitani fi baitin Nabi. Betul. Apakah suling syaitan ini ada di rumah Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'hu ya Umar, da'hu ya Abu Bakar. Inna likulli qaumin 'idan wa hadha 'iduna." Masing-masing kaum itu punya hari raya dan ini adalah hari raya kami. Itu soal kaitannya dengan kita bersenang-senang, bergembira, tapi tidak menyerupai orang-orang non-muslim dan juga tidak berlebihan, mengeluarkan kita dari koridor bersenang-senang yang bernilaikan ibadah itu. Baik, Masya Allah lengkap para pemirsa. Sekarang kita mau tanya ini. Insya Allah kita akan tayangkan beserta fakta-fakta Ustaz ya yang ada di lapangan, bahwa yang kedua ini yang kita mau tanya kepada Ustaz Zuna ini yang tadi Ustaz, yang velocity itu Ustaz, sama nanti dilengkapin dengan yang tarian lebaran. Yang velocity itu yang katanya seperti ini itu kata anak-anak Palestina itu, sambil kita simak pemirsa video berikut ini. هاي نلعب هذا عادي إسرائيل ها ليه كيف يكون إسرائيل لما ينتصروا بيعملوا هيك لما ينتصر بيعمل هكذا يعني هذا علم إسرائيل أوه. كده علم إسرائيل يبقى لما ينتصروا على فلسطين بيعملوا هيك يبقى يا خلاص لا جميل يبقى تلعبوا بأي الله نلعب ألعاب كيف والله فلسطيني نلعب ألعاب جميل جميل يعني لا نلعب بهذا يعني هذا لعب إسرائيل خلاص ماشي شكرا Kata para anak-anak perempuan Palestina, mereka itu memang selalu bermain seperti itu, menari seperti itu setelah memerangi kami, kata anak Palestina itu. Itu bagaimana Ustaz dari pandangan Ustaz? Kalau memang ada videonya dan itu merupakan satu fakta, maka kita tidak bisa ingkari. Karena yang bercerita adalah mereka saksi asli, saksi utama, kalau kita bisa katakan saksi mahkota ini kan gitu. Ya kita nggak bisa ingkari itu. Dan kalau memang itu merupakan satu tarian tasabbuh, maka nas'alullah al-afiyah, ini adalah kemunduran, kelemahan, dan bagaimana fakta di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu. Kalian akan mengikuti, meniru, ya. Karena kalimat لَتَتَّبِعُنَّ itu mengikuti, meniru, mengekor. Sanan itu adalah tradisi, ajaran, kebiasaan, ya, atau cara ibadah, atau mungkin keyakinan. Makanya tasabbuh itu yang dilarang di 4 wilayah. Baik. Yang pertama adalah wilayah akidah. Yang keduanya adalah wilayah perayaan dan hari raya. Yang ketiga adalah wilayah ibadah. Baik.
Yang keempatnya adalah wilayah adat istiadat, perilaku, dan juga apa? Suluk. Suluk itu kita bisa katakan merupakan satu perbuatan, satu kebiasaan yang itu menjadi ciri khas mereka. Oke. Itu kita nggak boleh menirunya. Baik. Kalau itu bukan ciri khas mereka, ya berarti ini adalah kebiasaan umum. Seperti kita ketika ngejar orang lari, itu milik semua orang lari itu kan gitu. Cara jalan gitu. Iya. Nah, andaikan ya sejengkal, berarti di sini pelan-pelan, sehasta, makin ke sana makin parah. Peniruan pengekoran ini makin ke sana itu makin parah. Kenapa? Karena diselipkan dengan satu cara yang lembut, dibungkus dengan bungkusan yang menarik, di cover dengan cover yang sekarang sangat menyilaukan mata. Padahal isinya semuanya adalah racun. Andaikan mereka itu masuk ke hewan seperti biawak, yaitu dhab. Ini merupakan satu ungkapan semustahil apapun. Hal-hal yang dilakukan oleh orang non-muslim itu, ajaran non-muslim itu yang meresap ke kita, tetap aja akan dibela, diikuti, ditiru oleh umat Islam. Masya Allah, sampai seperti itu Nabi ya. Dan lebih visualis lagi. Dan Masya Allah ya, Rasulullah menggambarkan lebih faktual lagi. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di dalam sunannya, di mana Rasulullah mengatakan, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li. Masya Allah. Akan terjadi pada umatku ini seperti yang terjadi pada Bani Israel. Saking persisnya seperti sandal ketemu pasangannya. Allah. Coba antum cari sandal jepit kemudian temukan. Ya. Nggak ada bedanya. Di sana Rasulullah menggambarkan peniruan itu sampai pada tingkatan apa? Lau kana minhum man ata ummahum alaniyatan lakana min ummati man yaf'alu dzalika. Andaikan di antara mereka menzinai ibunya terang-terangan di tempat terbuka, umatku juga akan mengikutinya. Antum kita lihat bagaimana mereka pacaran dengan terbuka, kita juga dengan terbuka. Bahkan di antara mereka mungkin nggak melakukan hubungan mesum di taman. Ya kan gitu, di tempat-tempat subhanallah yang nggak patut sama sekali. Andaikan itu dilakukan oleh orang yang punya hubungan suami istri, apalagi zina. Terus kemudian Rasulullah mengatakan fa inna ahlal kitabain iftaraqat ala sintaini wa sab'ina firqatan. Ahlul kitab itu pecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariku ummati ala 73 millatan. Umatku ini akan pecah menjadi 73 millah. Kulluha finnar, semua di neraka illa wahidah, kecuali satu. Rasulullah ketika ditanya siapa, ma ana alaihi wa ashabi, siapa saja yang berpegang teguh ajaran yang aku pegang, aku sampaikan, aku ajarkan, dan sahabat pegang, ajarkan. Berarti Rasul sahabat. Ya. Itu. Dari dua hadis ini cukup menjadi dasar bahwa siapapun yang melakukan peniruan di dalam 4 wilayah tadi itu, maka masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai kaum itu, maka mereka tergolong kepadanya. Masya Allah. Dan kita sungguh sangat miris dan juga sekaligus hati ini rasanya pilu melihat generasi muda, laki perempuan, subhanallah, gampang sekali hanyut ke dalam berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang nggak jelas. Kita bicara nggak jelas saja. Nggak jelas itu artinya, apakah kebiasaan adat istiadat itu dikuatkan oleh syariat kita, agama kita atau tidak? Nggak melihat mereka. Bahkan kemarin saya berada di suatu tempat perbelanjaan, ya,
Subhanallah, ibu, anak sekeluarga itu sambil nonton HP bareng-bareng itu belajar itu apa memainkan tangan itu. Kursus singkat. Iya. Kursus singkat. Ya Allah. Masya Allah. Apakah segitu banget ketika dia mempelajari Iqra? Ya, Apakah ya, segitu banget Masya ketika dia mengajarkan tata cara sholat kepada anaknya? Ya. Nah saya katakan apakah Muslim? Muslim jilbaban mereka. Nah itu tapi gitulah, Masya Allah gampang hanyut, gampang meniru, gampang membias hanyut kepada ajaran orang lain. Nasallallahu al-afiyah. Apalagi ada contohnya tokoh agama katanya Ustaz. Nah itu ada pembenarannya. Nah itu. Disinilah yang sering saya katakan. Problema utama dari masa ke masa itu bukan umatnya di Indonesia, tapi tokohnya. Tokoh di mana selalu memberikan contoh kurang baik kepada umatnya, kurang mendidik kepada jamaahnya. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, sayati 'ala an-nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu. Tidak akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Walam yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu, tidaklah tersisa dari Al-Qur'an kecuali tinggal tulisannya. Tuh, Masya Allah. Wa ya'muruna masajidallah wa hiya an dzikrillahi kharabun. Mereka memakmurkan zikir, maksudnya membangun masjid dengan megahnya. Wa hiya an dzikrillahi kharabun, tapi masjid-masjid itu sepi, sunyi senyap dari zikir kepada Allah. Dari kajian yang mengejawantahkan Al-Quran dan Sunnah. Dari sholat jamaah yang membludak. Nggak ada. Dari mereka-mereka yang sekarang ini tadabbur satu Al-Quran. Ayat Al-Quran. Yang dikatakan oleh Rasulullah, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah. Ya, tidaklah ada satu kaum yang membaca, mengaji, mengkaji kitabullah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dia kaji isinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaika wa dzakarahumullahu fi man indahu, rawahu Muslim. Ya, enggak ada. Kecuali 1, 2, 3 masjid. Langka. Bahkan kalau kita sudah lihat beberapa masjid sepi, bahkan enggak ada sholat. Tapi kalau sudah kaitannya dengan hal-hal yang sekarang bid'ah, hal-hal yang sekarang menyimpang, rame, riuh rendah. Itu ya, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Sekarang di sesi akhir kita tanya solusi dari Ustaz Zuna ini. Ya. Insya Allah belum berakhir nih Ustaz ya. Apa langkah Ustaz? Mungkin ketika zaman Rasulullah SAW ada yang seperti itu, atau zaman sahabat ada yang mengikuti tasabuh seperti umat-umat sebelumnya, Yahud dan Nasara itu Ustaz ya. Nah, bagaimana cara mengingkarinya? Terus bagaimana cara yang sudah terlanjur Ustaz mengikuti seperti itu? Sekaligus di akhir nanti Ustaz disisipkan nilai wasatiyah ini biar kita tegak dan ini dewasa Ustaz ya, untuk berdewasa dalam beragama. Bukan untuk menyalah-nyalahkan tapi mencari solusi. Silakan Ustaz. Ya, pertama utama tidak ada solusi yang paling terbaik adalah tarbiyah. Pendidikan yang kita awali dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kita sekarang ini pertama utama adalah menyadarkan diri kita masing-masing. Kemudian keluarga kanan kiri kita, anak kita, istri kita. Kalau melakukan itu kita tegur, melakukan itu kita luruskan secepatnya. Ya, anak yang biasa buka-buka HP, terpengaruh, langsung kita kasih pencerahan. Langsung kita kasih semacam coaching ya, kalau dia sudah mulai hanyut. Itu kan trending Iya, itu kan biasa, itu kan trending, itu kan viral, itu kan lagi ngehit umpamanya. Kita luruskan apapun keadaannya. Kita sebagai seorang mukmin muslim itu punya batasan. Tegaskan ada batasan itu. Sebagai seorang mukmin itu ada keyakinan. Sebagai seorang mukmin itu kita ada semacam sesuatu yang kita harus bela. Oke. Baik, Ya. Masya Allah. Jangan kita itu membias, hanyut, lumer, tidak punya batasan. Gitu.
Nah, kalau kita kaitan dengan wasatiyah itu bukan sikap yang ambigu, bukan sikap yang sekarang ini lumer, bukan sikap hanyut, tetapi sikap di mana kita itu punya demarkasi yang kuat, punya i'tidal tegas bahwa ini boleh, ini nggak boleh. Punya al-furqan, ini halal, ini haram. Ini hak, ini batil. Ini syirik, ini tauhid. Ini iman, ini kufur. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini taat, ini maksiat. Ini harus kita ajarkan kepada anak kita. Yang kedua, kita juga harus gencarkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr di kalangan jamaah kita. Apalagi kita sebagai seorang da'i. Seorang guru berkewajiban menjelaskan ini di kelasnya. Walaupun Anda guru matematik. Sebagai seorang muslim yang cinta kebaikan kepada anak didiknya, kan nggak ada salahnya untuk menyampaikan, menjelaskan. Walaupun nggak sefasih ustadz yang Masya Allah yang menguasai materi dakwah. Tapi Anda sangat bisa menjelaskan minimal ini adalah tarian dari seberang sana. Memanggil setan gitu Ustaz, ya. Iya, yang kita tidak patut wahai anak-anakku, kan gitu. Sementara Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini, kan gitu. Wa in ata'tumuhum, ya kalau kalian mentaati, ya innakum la musyrikun, sama kalian juga syirik. Kan gitu. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperdalam tafaquh fiddin. Karena orang yang punya ilmu itu nggak gampang hanyut. Orang yang punya ilmu itu kokoh di depan syubhat. Nggak gampang dia itu bingung. Karena ilmu itu nur cahaya, ilmu itu mencerahkan, ilmu itu menguatkan. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kenapa zaman sekarang itu lebih wajib mencari ilmu? Karena pertama, di dalam rangka untuk membela syariah. Kemudian yang kedua, banyaknya fatwa-fatwa yang dikeluarkan tanpa dasar ilmu berseliweran. Dan banyak orang yang berbicara agama tanpa dasar ilmu. Bingung. Itu. Makanya ilmu yang mencerahkan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Lihat kan. Siapa yang diinginkan oleh Allah baik akan difahamkan agamanya. Makanya kalau kita lihat, pusat kebaikan itu hanya di ilmu. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab atau Sahih Al-Bukhari menegaskan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum berucap sama bertindak. Dan beliau menurunkan firman Allah, "Fa'alam annahu la ilaha illallah." La ilaha illallah. Al-ilm fa'alam. Itu. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Coba lihat. Orang itu waspada terhadap fitnah. Orang itu akan bisa menyorot fitnah dengan baik. Dengan ilmu. Fa'alam annama amwalukum. Fa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Gitu, ya. Nah, tentang masalah kaitannya dengan nilai wasatiyah, apa yang harus kita kembangkan di sini adalah membedah secara baik makna tasamuh. Toleransi itu apa sih? Oke. Toleransi itu nggak ada satupun. Tanya sama AI atau AI. Tanya sama KBBI. Nggak ada maknanya membenarkan, hanyut, mengikuti ajaran orang lain. Itu nggak ada. Oke. Kalau kita baca di kamus-kamus itu semua, menghargai, menghormati, bahwa mereka punya keyakinan, punya agama, punya realitas budaya, yang itu merupakan suatu milik komunitas tertentu. Asalkan tidak mengganggu. Kan gitu. Betul. Jadi di sini bukan sekarang lumer, membenarkan, ya. Makanya sebetulnya orang-orang liberalis yang memberikan makna toleransi itu membenarkan, ini sebetulnya adalah tidak ada yang menghargai sama sekali. Tidak menghormati agama. Bahkan melecehkan.
Bikin ribut kan. Ah, ah, ah. Ini kita orang Kristen disuruh membenarkan ajaran Islam, orang Islam disuruh mana toleransinya? Bikin ribut. Makanya orang liberal itulah biang utama, sumber utama ributnya agama. Adu-adu, Ustaz. Iya, Campur aduk. gimana realitas mengatakan kok. Dan sekarang kita lihat orang Kristen punya ketuhanan di dalam kitabnya beda dengan konsep ketuhanan yang di dalam Islam. Coba orang Islam suruh membenarkan konsep ketuhanan Kristen, Kristen disuruh membenarkan konsep yang ada adalah firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Makanya dikatakan oleh para ulama, surat ini adalah surat paling toleran di dalam Al-Qur'an. Allah, udah jelas. Kenapa? Kita kasih kebebasan. Kita kasih kemerdekaan. Dan kita tidak ada la ikraha fiddin, kita paksakan untuk mengakui agama kita. Mengakui kebenaran Islam enggak. Ya, ya. Begitu juga umat Islam tidak boleh dipaksakan untuk mengakui kebenaran agama lain. Disuruh untuk mengakui sesuatu yang berbeda untuk disama-samakan, sesuatu yang sudah sama disuruh untuk beda-bedain. Iya, iya. Nggak ada itu. Nah inilah kacau balonnya konsep yang diusung oleh orang-orang liberal. Iya, iya, iya. Sehingga ini, jadi orang liberal inilah yang membuat kegaduhan, kekisruhan di dalam beragama, bahkan merusak makna daripada hakikat toleransi yang sebenarnya. Tanya aja sama AI. Toleransi itu dimaknai, Masya Allah, cukup bagus. Begitu juga KBBI, menghormati, menghargai. Kemudian kalau kita lihat realitas juga kan, bagaimana sih sekarang ini orang Islam disuruh membenarkan Trinitas, Ya, ya, ya. sementara orang Kristen juga suruh untuk membenarkan Tauhid, kan nggak bisa itu. Ya, ya. Dan tidak bisa kita paksakan orang Kristen untuk sholat, mengakui bahwa yang benar ngadep kiblat Ka'bah, itu begitu sebaliknya. Yeah. Bisa kita paksakan orang Kristen, kamu harus membenarkan kiblat menghadap Ka'bah. Orang Islam juga dipaksakan untuk membenarkan kiblat ke arah, ya Allah ini. Bahkan orang yang seperti itu dikatakan oleh Allah, sayaqulu sufaha'u, ya pandir, ya. Dengan demikian makna daripada tasamuh itu dijelaskan oleh banyak pakar seperti Naqib Al-Attas, ini cendekiawan dari Malaysia. Tasamuh di dalam Islam itu tidak ada kesan mengalah, tidak berdaya. Tetapi banyak para ulama kita mengatakan tasamuh itu berbeda dengan toleran. Bahkan tasamuh itu memberi di saat dia tidak posisinya kuat. Mengalah bukan untuk dia karena lemah. Jadi toleran tasamuh itu ada kedermawanan, ada kebaikan yang tidak dipaksa-paksakan, memberi ketenggangan, tenggang rasa, memberi keluasan orang tanpa adanya apa? Penghinaan terhadap diri sendiri. Itu tasamuh yang benar. Masya Allah, Masya Allah. Makanya bu'ithu bil hanifiyati samha. Aku diutus Allah dengan membawa hanifiyah, agama yang samha, yang fleksibel, toleran, mudah, tidak kaku dan tidak memaksakan. Karena makanya Islam itu antara rigid ya dengan apa? Lumer. Itu. Betul. Antara al-ghulu wa taksir, tidak ada berlebihan tapi juga tidak ada teledor. Itu tengah, itulah wasatiyah, sehingga matang dewasa di dalam beragama artinya mencoba untuk mengekspresikan agama ini apa adanya yang dituntunkan, penuh dengan kesederhanaan, tanpa ghulu dan juga tanpa taksir ini tadi. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Kita minum dulu Ustaz, Masya Allah. Ini pemirsa sekalian, IHBS Water ya. Insya Allah ini produk kami baru keluar nih. Insya Allah silakan bisa dibeli nanti. Demikian
bincang atau tanya Ustadz, sesi tanya Ustadz kita pada kali ini. Dan bagi pemirsa yang ingin menggali karya-karya beliau, penasaran, silahkan hubungi tim kami di 08 111 81 6600, 08 111 81 6600. Banyak karya-karya beliau yang juga teman-teman yang tadi kita diskusikan ada di antara karya-karya dari beliau. Dan juga bisa menghubungi Pustaka Imam Bonjol ya Ustadz ya, namanya Ustadz ya, Pustaka Imam Bonjol. Tadi kami ulangi 08 111 81 6600. Demikian, dan kami mohon maaf yang bertugas. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.